DPRD Kota Malang Senin 7 Juli 2025 menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Banggar DPRD Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita dan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Kepala UPD serta Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Sudah selesai, terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 anggota Dewan telah hadir 34 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 pada hari ini, Senin tanggal 7 Juli tahun 2025 tepat pukul 14.16 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang, bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah masih merupakan rangkaian dari rapat paripurna yang kita laksanakan pada tanggal 26 Juli 2025 yang lalu, dan pada hari ini merupakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Namun, sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat acara pada rapat paripurna hari ini adalah penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 yang akan dibacakan oleh juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Malang kepada Saudari Lely Teresiawati. Dipersilakan. Pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada juru bicara Banggar DPRD Kota Malang Lely untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Banggar DPRD Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Dalam laporan hasil pembahasan Banggar DPRD menyoroti beberapa persoalan di Kota Malang, seperti soal banyaknya aset milik Pemkot Malang hingga 51% belum bersertifikat, serta silpa anggaran di tahun 2024. Tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan bahwa persetujuan bersama atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Maka DPRD Kota Malang berupaya maksimal untuk melaksanakan pembahasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 agar dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 telah melalui tahapan sebagai berikut. 1.
penyampaian penjelasan Wali Kota yang dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 12 Juni tahun 2025. Yang pertama, dasar pokok pembahasan nomor 1 sampai nomor 12 terbacakan. Yang kedua, proses pembahasan sesuai dengan hasil yang telah ditetapkan dalam rapat badan musyawarah, maka bagian anggaran dalam melaksanakan agenda pembahasan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 18 Juni 2025 hari Rabu, agenda rapat koordinasi pimpinan dan anggota DPRD bersama narasumber. Yang kedua, hari Senin sampai hari Rabu tanggal 30 sampai dengan 2 Juli 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2025, agenda pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 oleh komisi-komisi melalui rapat kerja komisi dengan perangkat daerah mitra kerja komisi. Yang ketiga, hari Rabu tanggal 2 Juli 2025, agenda rapat badan anggaran menerima hasil rapat kerja komisi-komisi dengan mitra kerja komisi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Yang keempat, hari Kamis tanggal 3 Juli 2025, rapat badan anggaran membahas Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 bersama tim anggaran pemerintah daerah Kota Malang. Dilanjutkan sampai tadi malam tanggal 6 Juli sampai pukul 2.00 WIB. Yang ketiga, hasil pembahasan setelah dilaksanakan pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD Kota Malang dengan tim anggaran pemerintah daerah Kota Malang yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Juli dan pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025, maka dapat disampaikan bahwa semua pertanyaan, usulan, dan saran yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Malang telah diberikan jawaban atau tanggapan oleh tim anggaran pemerintah daerah Kota Malang secara lisan. Selanjutnya, sesuai hasil pembahasan sebagaimana tertuang dalam berita acara pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 nomor 900-35-33-2025 dan nomor 900-48-33-503-2025. Maka dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut. Yang A, realisasi pendapatan dan belanja. Yang pertama, realisasi pendapatan sebesar 2.437.935.935 Yang kedua, realisasi belanja sebesar 2.441.538.72. Yang ketiga, surplus anggaran sebesar 10.991.397.18. Yang B, realisasi pembiayaan daerah. Yang pertama, penerimaan pembiayaan sebesar 199.436.781.84. Yang kedua,
pengeluaran pembiayaan besar sebesar 5 miliar rupiah. Yang ketiga, pembiayaan net sebesar 194 miliar 602.436.781 rupiah 84 sen. Sehingga dari realisasi pendapatan dan belanja serta realisasi pembiayaan daerah yang selisih lebih pembiayaan anggaran atau SIRPA tahun anggaran 2024 adalah sebesar 204.288.179 rupiah 2 sen dengan rincian sebagai berikut. A. SIRPA pada rekening kas umum daerah sebesar 194.757.571 rupiah 45 sen. Yang kedua, SIRPA pada rekening kas bendahara penerimaan sebesar 104.907.517 rupiah. Dan tim anggaran pemerintah daerah Kota Malang sebagaimana telah kami laporkan di atas, maka Badan Anggaran menyampaikan pendapat bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 secara materi telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan pembahasannya oleh DPRD Kota Malang pada tahap berikutnya. Sebagai satu kesatuan dari pendapat yang telah disampaikan di atas, maka dalam kesempatan ini, Badan Anggaran DPRD Kota Malang menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. 1. Tidak tercapainya PAD tahun anggaran 2024 dari target sebesar 1.196.747.991 rupiah 90 sen dan terrealisasi sebesar 818.495.121 rupiah 91 sen atau setara dengan 87,59%. Badan Anggaran memberikan rekomendasi sebagai berikut. A. Melakukan kajian potensi PAD bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi atau lembaga kredibel lainnya untuk menghasilkan kajian yang bermutu dan implementatif. Yang B. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui pembaruan database wajib pajak, meningkatkan akurasi pendapatan usaha, serta membuatkan sistem pengawasan berbasis digital, serta meningkatkan efektivitas pelayanan perpajakan daerah agar mendorong kepatuhan dan mempermudah proses pembayaran pajak oleh masyarakat dengan e-pajak dan e-retribusi sebagai salah satu bentuk penerapan SPPD. Yang C. Selalu melakukan rekonsiliasi, koordinasi, dan komunikasi secara rutin dengan berbagai pihak yang terkait dengan pajak daerah, serta sosialisasi regulasi dan mekanisme pembayaran perlu dilakukan secara masif dan rutin. Kedua, Badan Anggaran DPRD Kota Malang menyoroti perlunya percepatan signifikan sertifikasi aset daerah sebagai fondasi legalitas dan pengelolaan produktif. Tercatat total aset daerah sebanyak 8.264 bidang tanah. Hanya 40%, kurang lebih 4.050 bidang yang telah disertifikasi, sedangkan sekitar 4.214 bidang atau 51% masih belum memiliki sertifikat legalitas. Aset-aset tersebut selama ini sudah digunakan, namun masih belum optimal dalam
menghambat PAD. Misalnya, potensi pendapatan dari sektor sewa aset seperti ruang kantor, lahan parkir, lahan usaha. Pemerintah Kota Malang wajib menetapkan percepatan sertifikasi aset dengan target minimal tambah 1.500 sampai 3.000 bidang per tahun hingga mencapai lebih dari 80%. Kepemilikan bersertifikat pada tahun 2026. Selanjutnya, aset sertifikasi harus dikelola secara produktif melalui sewa, izin pemanfaatan, atau kerjasama komersial agar PAD dari sektor aset meningkat setidaknya 20-30%. Seperti universal atau BHC, dengan demikian alokasi DPHC-HT yang selama ini kurang optimal dapat lebih maksimal dimanfaatkan untuk pembangunan Kota Malang secara lebih tepat sasaran dan bermanfaat jangka panjang. Yang keempat, Badan Anggaran merekomendasi agar pemerintah Kota Malang melakukan review dan verifikasi menyeluruh terhadap komponen piutang dengan nilai 370 miliar 990 juta 664.133 rupiah 22 sen dengan trennya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota Malang perlu segera menyusun strategi intensifikasi dan ekstensifikasi penagihan serta melakukan pencadangan yang realistis dan mengacu pada kolektabilitas piutang agar tidak membebani neraca secara tidak wajar dan tidak menimbulkan potensi kerugian daerah yang terus membesar di tahun berikutnya. Kelima, Badan Anggaran DPRD Kota Malang mengapresiasi serapan belanja APBD tahun anggaran 2024 sebesar 93,83% atau setara dengan 2.451.538 rupiah 72 sen. Maka dari itu, Badan Anggaran memberikan rekomendasi sebagai berikut. Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan belanja APBD agar berpedoman pada prinsip terarah, tepat sasaran dan memprioritaskan belanja APBD pada kegiatan yang paling penting dan berdampak besar pada masyarakat. Yang B, pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan belanja APBD harus menerapkan prinsip efisien, transparan, dan akuntabel untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan sesuai dengan tujuan dan tidak disalahgunakan. Yang C, pemerintah Kota Malang harus melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap belanja APBD secara berkala untuk memastikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Berdasarkan pada serapan belanja pegawai sebesar 37% dari APBD tahun anggaran 2024, maka Badan Anggaran DPRD Kota Malang merekomendasikan kepada pemerintah Kota Malang agar melakukan langkah strategis untuk menekan serapan belanja pegawai di tahun berikutnya hingga di angka 30% sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pemerintah Daerah. 7. Badan Anggaran DPRD Kota Malang menilai proporsi belanja modal yang realisasi tahun anggaran 2024 sebesar 7,82% dari total belanja daerah masih jauh proporsi IDEA. Berdasarkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan efektif, proporsi belanja modal seharusnya minimal 20% dari total belanja daerah
untuk dapat memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Badan Anggaran DPRD Kota Malang merekomendasi agar pemerintah Kota Malang menetapkan target belanja modal minimal 10-15% dari total belanja daerah pada APBD tahun anggaran berikutnya dan mengurangi proporsi belanja operasional yang kurang prioritas dengan melakukan penataan efisiensi dan refocusing anggaran secara terukur. Yang kedelapan, Badan Anggaran DPRD Kota Malang memandang dalam hal penegakan peraturan daerah masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara perangkat daerah sehingga menyebabkan tidak tercapainya penerapan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penutup, rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Demikian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Malang yang dapat kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan guna pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 pada tahap berikutnya dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Malang. Akhirnya kami sampaikan terima kasih atas perhatian rapat paripurna Dewan dan hadirin seluruhnya. Teriring permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pembahasan dan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Salam swastiastu, nama budaya rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Merdeka! Kota Malang! Kota Malang! Malang, tanggal 7 Juli 2023, Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Malang, Ibu Ametia Ratnagani Siraduhita SS. Sementara Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnagani Siraduhita mengatakan untuk aset dan silpa Pemkot Malang dinilai kurang berjalan dengan bagus, harus ada diskresi dari pusat. Untuk pemanfaatan DPHJHT itu harus berpegangan pada peraturan Menteri Keuangan setiap akan menggulirkannya. Untuk itu perlu dikonsultasikan skemanya seperti apa. Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 tadi, maka selesailah acara rapat paripurna ini sehingga rapat paripurna DPRD Kota Malang hari ini dapat segera kita akhiri. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga rapat paripurna ini dapat terselenggara dengan tertib dan lancar. Untuk itu marilah kita memanjatkan doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 pada hari ini, Senin tanggal 7 Juli 2024 tepat pukul Senin tanggal 7 Juli 2025 tepat pukul 14:47 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Rahayu Rahayu. Merdeka! Dari DPRD sudah jelas, kita akan mengevaluasi
kenapa nanti Silpanya itu dan rekor tahun depan juga tidak sebesar itu. Kan nanti ada kita hari Rabu ya rencana. Iya. Hari Rabu nanti ada pandangan jawaban dari kami untuk itu. Untuk 2025 mungkin Silpanya ada target sendiri Pak? Oh belum kan ini baru berjalan. Ya, jadi kita nggak bisa menetapkan target Silpa, tapi kalau bisa seminimal mungkin. Nilai Silpa? Ada beberapa regulasi yang akhirnya tidak bisa kita cairkan, ya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa kita laksanakan, ya. Nanti kita akan inventarisir. Salah satunya apa Pak? Salah satu yang menjadi kendala regulasi itu? DBHJHT mungkin? Dana bagi hasil dari ya. pusat yang harus kembali kepada peruntukan semula. Nah itu, jadi ada regulasi itu, jadi ada tidak yang diturunkan pada kita, tapi tidak bisa karena ada ketentuan, akhirnya kita kembalikan. Pak, sama ini Pak masih besarnya 51% aset Pemkot belum terselesaikan sertifikatnya itu Pak, kendalanya yang? Ya banyak ya, karena aset itu kan tahapan-tahapannya juga panjang untuk bisa menetapkan, kemudian juga anggaran itu juga harus kita keluarkan, ya. Kemudian juga proses administrasinya juga harus lengkap, ya, karena kan nanti akan mensertifikatkan nanti dari pertanahan. Kemudian setelah selesai juga dari pihak pertanahan kan juga ada waktu, tidak bisa langsung bisa selesai seperti apa yang sudah kita ajukan untuk sertifikasinya. Kalau terkait Silpa itu memang kalau dari data yang disodorkan oleh TAPD dari tahun ke tahun memang trennya menurun. Tapi tetap saja kami kan harus merinci gitu ya. Kenapa kok ada Silpa? Itu pastinya kan harus kita tahu gitu. Apakah memang ada program-program yang sekiranya untuk masyarakat yang tidak bisa tersalurkan. Beberapa yang kami masih harus mencari solusinya bersama-sama adalah tentang DBHJHT, karena memang itu kan ada PMK-nya gitu. Nah, tapi kami berharap mungkin ada diskresi dari pusat gitu ya. Nanti kami akan membuat skema untuk konsultasi, karena kan kalau di Kota Malang sendiri itu kan buruh pabrik rokok itu kan nggak banyak gitu. Nah itu kan yang menjadi sasaran utama sebetulnya DBHJHT itu kan itu. Gitu. Kami berharap itu kemudian bisa kita alihkan untuk yang lain, yang memang porsinya lebih besar tapi masih di dalam koridor. Walaupun mungkin sasarannya akan lebih luas, misalnya contoh tadi kami rekomendasikan untuk UHC, sehingga bisa dikonsentrasikan ke sana, gitu sih. Terkait aset itu masih besar 51%, tadi sudah didengarkan langsung oleh Bu Nia. Ya. Jadi kami berharap nanti pastinya dengan rekomendasi kami dari Badan Anggaran, karena memang masih 51% yang belum tersertifikasi, karena kan memang kemanfaatannya pasti banyak untuk masyarakat ya, dan untuk Pemkot sendiri kan bisa ada retribusi juga dari sana, sehingga kami berharap nanti ke depannya dipetakan untuk bisa ditata per tahunnya kira-kira mau diselesaikan berapa kemampuannya gitu. Tapi juga pasti menimbang dari tadi proses-proses administrasi, tapi mesti harus ada targetnya. Misalnya setahunnya mau diselesaikan berapa, tingkat kerumitannya seperti apa, nanti kita bisa bicarakan bersama-sama. Semua melaporkan.